Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa, Pak? Pak Agus Sugiarto. Pak Agus Sugiarto. Saya Abdul Ghani ya, Pak. Nggih. Ini daerah apa namanya nih, Pak? Ini Desa Temborejo, Kecamatan Moncar, Kabupaten Banyuwangi. Tembok Rejo. Rejo, Ya. Moncar, Banyuwangi. Ya. Nah, Bapak udah berapa lama Pak jadi petani melon ini? Kurang lebih 15 tahun, Pak. Wih, Bapak pakarnya ya. Jadi saya belajar sama Bapak nih, Pak. Wah. Kita kan banyak nih, 5 orang kita belajar sama Bapak ya, Pak. Bapak kalau sana tanam melon kan cuma 2 bulan, Pak. Iya. Nah, setelah 2 bulan Bapak tanam apa ini? Ini sepanjang tahun tanam melon, Pak. Nanti gini, setelah kita panen, kita cabut di tanamannya ya. Cuma kita buka plastiknya ini, Pak. Terus kita bajak menggunakan kultivator, ya tanam lagi dah, Pak. Nggak pernah bongkar ini, Pak. Oh, jadi si bursanya dibuka dulu. Buka dulu. Nah, dibajak pakai kultivator yang kecil, kecil itu ya. Dijemur paling lama itu 10 hari. Setelah itu diratakan kembali, kembalikan plastiknya. Oh. Dah. Jadi ini 2 bulan nih, 2 bulan. Dicabut tanamannya, sudah panen, dibuka mulsanya, di kultivator, dijemur 10 hari. 10 hari. Ya. Nah, terus ditutup lagi. Iya. Tapi sebelum ditutup Bapak kasih pupuk apa? Pupuk kandang apa pupuk biasa nggak ada? Organik. Pupuk organik ya. Nah, itu berapa itunya per bedengan ini berapa meter persegi, berapa banyak? Kalau saya hitungannya cuma gini, Pak. Ini tanaman saya ini kan 1,5 hektar. Saya biasanya kasih 1 ton lah. Pupuk kandang. Iya, dalam 1 tahun itu kan 4 kali musim tanam. Oh, jadi yang saya kasih organik itu hanya 2 kali musim tanamnya. Oh, 2 kali musim tanam. Ya. Ini 1,5 hektar ya, Pak? 1,5 hektar. Nah, pengalaman Bapak 1,5 hektar ini dapat berapa ton? Saya pernah mencapai di angka 16 ton, Pak. 1,5 hektar? Iya. Oh, pernah itu? Pernah. Pernah yang terbawah berapa? Kalau yang terbawah saya pernah dapat 8 ton karena kondisi cuaca musim hujannya ekstrim sekali tuh, Pak. Kalau seandainya rata-rata Bapak dapat, kan Bapak setahun berapa kali? 5 kali? 4 kali. 4 kali. Nah, berapa rata-rata tuh? Kan ada musim hujan, musim kemarau. Kalau udah pukul rata-rata tuh 12 ton aman. Oh, 12 ton ya? 12 ton aman. Kemudian 1 kilo Pak jual berapa? Kalau saya tuh harganya pasti borong sih, Pak. Iya, borong berapa sekilo? Kalau borong, maksudnya borong semua, Pak. Ya. Borong semua, ini ya hampir rata-rata taruh di tengah itu kurang lebih antara 40 sampai 50 juta lah. 50 juta dibagi 12. Ya. 2 bagi 2, 4.000 dong ya? Iya. Per kilo. Tapi saya terima uang bersih sudah melalui proses. Bapak panen, mereka yang panen? Iya. Oh, gitu. Jadi 50 juta rata-rata satu musim 4 kali ya? Musim, ya. 4 kali setahun kan 4 kali itu? Iya. 200 juta. Ini Bapak luar biasa, Bapak. Tapi kan PAP-nya sekarang mahal terus sih, Pak. Kalau PAP-nya mahal sekarang ini kita cerita nih. Kalau seandainya 1 pohon ini, itu bibitnya sekarang untuk 1,5 hektar bibit berapa kilo Bapak perlu nih? Kalau packing aja lah, Pak ya. Pack saya 1,5 hektar ini butuh 10 pack. Nah, 1 pack berapa harganya? 1 pack itu harganya 225. 225.000. Ya. Berapa biji sih itu? Kurang lebih 500. Oh, 500. Ya. Nah, kemudian jarak tanam Bapak ini berapa? Ini jarak tanamnya sekitar 55 cm, Pak. 55 sini ke sana? Iya, kesananya sekitar 1,5 meter lah. Oh, 51,5 kali 50 lah itu ya. Oke. Nah, 1 pohonnya Bapak biarkan berapa biji biasanya? Biasanya 2. Oh, tapi kan Bapak Pak, ini kalau ya mohon maaf, mungkin daerah sini kan ada sesuatu yang salah di dalam tanahnya karena sistem budidaya kita tuh sebenarnya kan ada yang salah juga sih, Pak. Kan mestinya digantikan rotasi sehingga di dalam tanah ada sesuatu yang hilang. Berpengaruhnya itu pada saat pembuahan tuh terkadang memang agak susah, Pak. Apa susahnya? Mungkin kalau kelihatan dari pertumbuhan yang figur ini kan lebih dominan kelihatannya nitrogen, Pak. Nitrogennya dari sisa-sisa pupuk yang dari tanaman yang dulu akhirnya kan terserap kembali. Nah, lebih dominan. Makanya berpengaruh pada pembuahannya. Biasanya kalau terlalu vigor itu nanti
susah. Bapak nggak bisa seperti itu kan, untuk menghasilkan buah bagus, figurnya harus bagus. Jangan Bapak figurnya kurang nanti buahnya bagus, nggak mungkin itu. Nah ini kan kalau sana kita bicara tanam, misalnya kayak Bapak lah kan makan tiap hari nasi, 3 kali sehari. Nah, kan sama dia nih, tanah kita tanam melon 4 kali setahun. Nah sekarang mungkin menurut saya ya, kan Bapak 15 tahun kan lebih lama dari saya pengalaman tuh. Saya sudah ketemu petani melon tapi tidak sering ketemu petani kayak Bapak ini. Ini Bapak, kita sekarang bicara kedua nih, kan cara bicara bibit tadi ya, 10 pack ya. Nah, ini satu pohon ini kan dua biji. Nah, pupuk apa Bapak kasih dia? NPK ini Pak. NPK apa aja? Kita pakai mirip produknya Yara. Nah, Yara, kemudian itu pakai NPK. Ada 2 produk Pak. NPK. Yang pertama NPK yang 16 namanya Unik. Nah, yang NPK 16 ya. 16 nanti pada fase apa generatifnya itu kita pakai Winner Pak. Winner itu apa itu kadarnya? Sama aja, cuma kandungan fosfat sama kaliumnya dia lebih tinggi. Lebih tinggi, Satu pohon itu, satu tanaman Bapak kasih berapa gram? Kalau saya menghitungnya setengah hektar ini, biasanya saya menghabiskan Winnernya itu 70 kilo, Uniknya itu juga 70 kilo. Jadi 140 kilo total. Udah panen Pak. Nah coba Bapak lihat ya sekarang. Kalau dari penampilan kalau sementara saya lihat sudah oke nih. Tapi ada problemnya ada ini Pak. Ada problemnya ini. Kalau saya melihat sementara ya, kan saya belum pengalaman nih. Saya lihat sementara tidak ada problem menurut saya ya. Cuma nanti kalau Bapak bicara masalah buah, nah itu baru kita diskusi. Menurut Bapak apa problemnya? Kalau ini Pak, biasanya kalau dari bentuk yang figur kayak gini, ini jenengan lihat, ini kan ada pembuahannya ada masalah. Jenengan cross-check kan ada permasalahan. Nyantolnya buah itu kan agak lama. Jadi buahnya itu selalu lolos. Nah seperti ini Pak, ini lolos ini kan. Ini lolos nih. Ini lolos, ini kan belum ada buahnya ini Pak. Belum ada buahnya. Ini kembangannya kan loh, kalau tampilannya figur sekali Pak. Ini Pak figur kan Pak ya, penampilan figur. Kelihatannya memang kesannya sehat, tetapi ada sesuatu yang kurang. Dia ngerti saya. Kalau gitu, kan Bapak dikasih si Adia nih, namanya Trizobin. Belum masuk aja Trizobin hari ini. Nah, ini Pak, kalau kita bicara Trizobin itu, ini kan tanaman ini kan tumbuhnya gede nih. Nah, kita harus ini kan sudah cukup tinggi, nggak perlu banyak lagi kan? Nah, cukup ini kalau sudah berbunga dia kita pakai Trizobin. Trizobin itu fungsinya pertumbuhan vegetatif daunnya ditahan sama dia. Makanan-makanan yang ada dipindahin untuk membuat buah. Sehingga nanti buahnya itu lebih padat berisi. Mungkin kalau Bapak mau, ini nggak mengganggu di pertumbuhan pupus nanti itu Pak? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Pupusnya tetap jalan ya? Ya tetap jalan. Nah coba yang ditekan sama dia ini kan tidak perlu lagi nih. Bapak perlu tunas baru nggak? Enggak, untuk apa? Ada buahnya enggak. Nah sudah kalau sudah berbunga ini Bapak pakai Trizobin, nanti dikasih Adia itu. Nah Bapak lihat hasilnya, Bapak bedain. Di sana kan nggak pakai sini Trizobin. Trizobin ini pakai ini Pak. Saya yang penting saya menjaga daunnya ini supaya normal aja lah. Ya bagus lah itu. Yang penting daun Bapak sudah hama penyakit, saya udah bagus nih. Ketahanan. Udah bagus kan ya. Bapak kan rutin nyemprot nih pakai racun berselang-seling itu. Nah tinggal Bapak itu, saya bilang tadi Bapak udah pengalaman nih. Biasanya kalau tanaman seperti ini buahnya di mana saja? Biasanya di daun 10 Pak. Nah daun 10 mana tuh? Sini. Biasanya di sini nih. Nah mana lagi? Biasanya di sini. Nah terus mana lagi? Nah mana lagi tuh? Habis itu mana lagi? Enggak, ya cuma sekali tuh Pak. Dua di sana? Iya, biasanya tuh dua. Nah ini kan Bapak harap menjadi buah nggak ini? Iya. Ya tapi nggak mampu Pak. Nah ini udah buah nggak? Enggak. Ini ada buahnya nih tuh. Ya nanti nggak jadi tuh Pak. Nah itu kan saya bilang Bapak kalau di Taiwan itu dia kan udah tahu nih tanaman nih, buah-buahnya di sini. Di luar itu dia buang Pak bunganya. Kalau di sini nggak usah dibuang, rontok sendiri tuh Pak. Ya rontok sendiri kan dia butuh energi juga. Iya. Tapi kalau dibuang dia nggak perlu habis waktu untuk bunga ini. Biasanya kita lakukan itu kalau buahnya itu banyak Pak. Seperti semangka Pak ya. Saya semangka itu nanti walaupun buahnya ada 3, ada 4, kita buang, kita sisakan 2.
Karena kita memang sortasi biar dapat buah yang kualitas bagus. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa ya kita ulang lagi ya tadi ya. Ini kan udah bagus nih. Nah, secara fisik kan bagus dia tuh. Penyakit hamanya udah rapi ya. Karena Bapak sudah pakai obat trida, pergiliran apa gitu. Tapi kan kita cuma usahakan, Pak. Masalah penyakit tidak penyakit kan Allah punya kuasa. Nah, kita usaha aja. Nah, usaha Bapak kan ada hasilnya. Tapi saya bilang ke Bapak tadi, pupuknya Bapak jangan lupa. Apalagi terus menerus, Pak. Pupuk itu terus menerus, N, P, K, M, G, C, A, S. Wajib itu, Pak. Iya. Tidak boleh tidak. Iya. Nah, misalnya kalau kita dicontohkan ke saya ini, kalau saya makan saya cukup, makan tapi kalsium saya kurang, nanti umur-umur tertentu gigi saya rapuh. Hancur gigi itu karena kekurangan kalsium. Nah, kalau di tanaman ini, nah dia 2 bulan, kalau dia kurang kalsium, pembentukan buahnya tidak kokoh, tidak maksimal, Nah, di Bapak supaya buahnya bagus, hasilnya bagus, nah Bapak cukupkan pupuk itu 6 makro, 6 mikro. Bapak cari toko, Pak, saya mau beli pupuk mikro campur, ada nggak itu lebih bagus. Nah, kalau seandainya kalau mikro kita bicara, Bapak pakai 70 kilo. Nah, 7 kilo minimum, 10% minimum mikronya. 10% gitu, Pak ya. Nah, tapi kalau masalah magnesium, sulfur, KCl, Bapak pakai 20% cukup lah. Tapi kecenderungannya mikro itu mahal sih, Pak. Iya, karena itu 10%, Pak. Iya. Bapak makan vitamin. Iya. Bapak kan misalkan kita kan sama ini. Iya. Nah, tapi mungkin dari segi kesehatan Bapak lebih sehat dari saya karena Bapak vitamin cukup. Gigi saya hancur, Bapak kalsium cukup. Iya. Ini harus Bapak jaga, Pak. Ini yang itu tidak boleh Bapak tinggalkan, jangan sampai itu tuh ditinggalkan prinsip pupuk itu 6 makro 6 mikro. Nah, kalau seandainya mikro itu mungkin minimum 5 lah, 1 mungkin FE nggak perlu lah itu ya. Nah, yang 5 itu yang perlu Bapak pakai itu. Dominan itu, Pak ya. Dominan. Nah, kemudian yang berikutnya sekarang kalau seandainya buahnya 2, dia berapa besar, berapa kilo ukurannya? Tergantung tuh, Pak. Tergantung nanti. Nah, biasanya 2,5, Pak. Nah, kalau seandainya dia lebih kecil, apa kilo lebih kecil? Enggak. Hah? Misalnya dia biasa 2 nih, Iya. 2,5 kilo. Sekarang Bapak bikin 3, bisa nggak dia 1,5 kilo? Insya Allah bisa, Pak. Nah, maksud saya gini, nanti ini ilmu untuk Bapak ya. Bapak lihat pasar, tanya ke mandor, kamu maunya melon besar, melon kecil? Pak, kalau untuk dari segi kualitas buah, kita memegang produk yang dari Valagro itu, saya juga heran, saya nggak bisa memahami produk itu, tetapi saya merasakan kemanfaatannya gini, Pak. Misalkan ada buah itu 2, misalkan ada 3. Kalau kita berspekulasi, misalkan lagi membaca, oh pasarnya trennya lagi bagus, ada produk yang memang disiapkan dari perusahaan itu namanya benefit. Jadi saya kandungannya nggak begitu paham, Pak. Begitu spray saya cuma 2 kali, Pak. Jadi dia memang kalau saya tanya di petugasnya itu ini memperbaiki ukuran buah, jadi menyeragamkan ukuran buah. Saya spray 2 kali, tapi memang bener-bener mahal itu, Pak. Saya beli itu 1 liternya itu 750 itu. Nah, maksudnya ya nggak apa-apa, itu kan Bapak udah pengalaman saya. Tapi kalau ada yang 100.000, ya itu saya cari ya. Kenapa Bapak beli 750.000? Ya misalnya tadi yang pupuk mikro itu Bapak tanya ke toko nih, saya mau cari pupuk mikro nih. Ini apa 1 kilo 100.000. Sementara ada yang 750.000. Ini kenapa gak Bapak pilih? Ya tapi kan Bapak yang punya risiko kan Bapak ya. Nah, Bapak coba dulu 1 baris ini pakai yang 100.000. Lihat bedanya apa. Pak, memang sangat membedakan sekali, Pak ya. Saya kalau pakai itu terasa itu pede gitu loh, Pak. Jadi saya pakai itu mulai tahun 2013 sampai hari ini tetap pakai. Ya, itu biasa itu, Pak. Misalnya sekarang orang biasa merokok nih. Kalau merokok itu kan pede dia. Iya. Rokok itu kan nggak ada gunanya. Bapak merokok aja, enak Bapak merokok pede. Orang biasa ngopi dia kan pede dia. Tapi kan kopi itu pengaruhnya tidak banyak, paling kalau untuk orang yang tidak makan pengantin dan tidak ngantuk gitu. Nah, Bapak cari kenapa? Ya, Bapak kan orang lama gitu ya. Nah, Bapak coba nanti Pak Adi kan nanti bantu Bapak itu ada yang untuk ditekan nih Pak. Pertumbuhan daunnya jangan besar lagi. Nah, nanti makanan dia dipakai untuk membuat buah. Nah, itu kita coba di padi, di bawang. Itu hasilnya lebih berat, Pak. Oh, dalam pengisian, Pak ya? Ya, pengisian. Lebih padat, nah, di samping itu, dia penyakit-penyakitnya diberesin sama dia, Pak.
kan Bapak pakai Bendas tuh, Trimexil, Tridazep, ya. Nah itu nanti dia fungsinya sama apa lebih bagus lagi dia. Jadi namanya itu tuh si Trizobin. Nah, bagus untuk tanaman, untuk penyakit, untuk produksi. Kalau level pestisida yang levelnya bin tuh Pak ya, saya pakai miliknya ini BASF saya. Apa namanya? Cabrio. Cabrio. Kan itu kan bin juga itu. Cabrio itu Cabrio. Azoxystrobin lah. Pyraclostrobin apa ya? Pyraclostrobin mungkin ya. Pyraclostrobin. Nah, kita azoxystrobin Pak. Oh gitu ya. Strobin sama fluoroconazole fungsinya sebagai ZPT khusus untuk buah. Oh gitu. Nanti apa coba nanti coba nih. Ya mending dimasukkan aja Pak. Mulai penyemprotannya besok pakai itu tuh. Ya. Kita mau masuknya setelah dia masa vegetatif. Setelah selesai vegetatif generatif baru kita pakai dia. Rata di sini semua petani melon seperti itu lah. Ya ini bagi saya ini bagi kami ini Bapak pakai tiap hari pun kita senang aja. Tiap 2 hari Bapak pakai kita senang kita. Beliin lagi Pak, beli banyak jual. Tapi kalau kita bicara dari hati ke hati, kita kerjanya dengan Bapak nih kalau kita bicara sistemik itu 7 sampai 10 hari. Dia masuk dalam, dia bunuh akar-akar itu, dia bunuh Pak akar-akar penyakit itu. Kan itu kan kita lihat nih ada penyakit Bapak di spray sekarang, 10 lagi sudah mati dia. Sudah tidak berkembang. Itu kerja dari dalam tuh Pak, dari luar nggak bisa. Nah itu kemudian juga nanti kalau setelah berbuah itu Bapak berapa lama Bapak tidak kan dia bisa panen 2 minggu lagi nih, Bapak berhenti menyepray kapan? Biasanya saya sampai menjelang panen kurang lebih itu 5 hari itu baru saya berhenti spray Pak. Karena frekuensinya kan kita kalau sudah melon, kalau sudah pembentukan net normal, apalagi kalau sudah laku Pak, itu kan miliknya pedagangnya. Berarti kita harus mengurangi spraynya. Jadi yang penting menghantarkan melon sampai berbuah, sampai panen, membentuk net sempurna udah Pak. Biasanya sekitar umur saya 56 4 hari sebelum panen. Nah 56 tuh saya biasanya frekuensi spray baru saya agak longgar. Nah, karena di angka 60 nanti sudah kita tawarkan ke pedagang. Nah itu itu Pak, bagi Bapak kan mempertimbangkan pedagang. Tapi Bapak sekarang pertimbangkan saya juga. Gitu Pak ya. Nah Bapak spray dia 4 hari 5 hari pakai sistemik, dia masuk ke dalam. Nanti saya beli melon Bapak lewat pedagang, saya makan, racun saya makan Pak. Jadi ini kalau kita bicara seperti itu minimum Bapak seminggu sebelum panen Bapak stop. Iya. Seminggu sebelum panen. Tapi kalau Bapak pakai spray terus nggak apa-apa. Tapi yang kan saya Pak. Saya kan suka melon, saya suka semangka, saya suka papaya. Tapi kalau dia spray nanti saya makan insektisida saya. Bapak dapat 40 juta 50 juta saya derita saya masalahnya ya. Nah ini Pak, ini berapa hari nih Pak kalau sudah seperti ini Pak nih? Itu kurang lebih nanti 15 hari sudah ngenet Pak, mulai pembentukan net. Oh gitu ya. 15 hari sudah pembentukan net. Nanti dari sini 30 hari panen toh? Udah panen Pak, udah panen itu. Iyalah. Sekarang aja udah 33 hari setelah tanam. Ini 33 hari ya Pak? Saya bertahan mencapai titik aman tinggal 25 hari Pak. Itu Bapak pasti banyak berdoa Pak. Iya pasti toh Pak. Tapi jangan saya pasti berhasil nih obat dari cerita bagus. Nggak ada cerita Pak kita.